mawar merah, dan melati putih. Darah dan suci kau tebarkan ke depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Puisi merupakan karya sastra yang dibangun dari dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar unsur fisik pembangun puisi, yaitu majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan imaji atau citraan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur batin puisi yang terdiri dari 4, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Unsur batin merupakan unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kita harus memahami puisi dengan baik. Dengan cara demikian akan terlihat unsur batin yang di dalamnya. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam sebuah puisi. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisi tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan tercipta adalah puisi bertema kemanusiaan. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Unsur batin yang kedua adalah perasaan. Puisi merupakan sebuah wujud ekspresi dari seorang penyair. Ekspresi tersebut dapat berupa kerinduan, kegelisahan, pengagungan kepada Tuhan, kepada alam, atau kepada kekasih. Perasaan juga menjadi ciri latar psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan sang penyair. Perasaan penyair nantinya akan memengaruhi bahasa yang digunakan dalam puisi. Misalnya, kecintaan penyair kepada alam, maka bahasa yang digunakan akan cenderung bermakna keindahan alam. Unsur batin yang ketiga adalah nada. Nada dalam puisi memuat sebuah sikap bagaimana puisi itu dibacakan atau bernada. Apakah merupakan sebuah nasihat, kritik, sindiran, ejekan, atau cerita. Nada tersebut nantinya akan dirasakan oleh pembaca puisi. Nada kritik dapat menimbulkan suasana pemberontakan. Nada sindiran mengakibatkan rasa malu, nada ejekan dapat menimbulkan kemarahan, dan lain sebagainya. Unsur batin yang keempat, amanat. Sama halnya dengan karya sastra lain, puisi juga mengandung amanat sekalipun dengan bahasa yang lebih ringkas. Amanat tersirat pada kata-kata yang digunakan dalam puisi. Puisi sebagai karya sastra yang subjektif dapat menimbulkan lebih banyak amanat dari sisi pembaca, bahkan dari apa yang hendak disampaikan oleh penyair. Amanat juga boleh disebut sebagai sebuah tujuan mengapa penyair membuat sebuah puisi. Nah, sekarang coba kita perhatikan puisi berikut. Gadis peminta-minta, Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral melintas-lintas di atas air kotor. Tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati,
gadis kecil berkaleng kecil. Bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Setelah memperhatikan puisi tersebut, kita akhirnya mengetahui unsur-unsur pembangun puisi tersebut yang terdiri dari unsur batin. Yang pertama, tema. Tema puisi Gadis Peminta-Minta adalah kemanusiaan. Penyair bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat seorang gadis peminta-minta dan meyakinkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Bagi penyair, perbedaan kedudukan, pangkat, dan kekayaan tidak sepatutnya dijadikan landasan perlakuan pada seseorang. Penyair menyatakan bahwa duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral dan melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Kalimat ini menunjukkan penyair ingin mengetuk hati pembaca untuk ikut meratapi tokohnya. Itulah mengapa penyair menyatakan bahwa tidak hanya dunianya yang lebih tinggi dari katedral. Unsur batin yang kedua, perasaan. Puisi Gadis Peminta-Minta mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu meninggikan seorang peminta-minta. Penggunaan kata-katanya sederhana namun dapat membangkitkan perasaan pembaca yang menganggap rendah para peminta-minta. Dalam kalimat, kalau kau mati gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, oh kotaku hidupnya tak lagi punya tanda. Penyair mengungkapkan rasa harumnya yang mendalam terhadap gadis kecil berkaleng kecil apabila telah tak ada di kotanya. Penyair begitu kuatnya mengajak pembaca agar mengubah pendirian mereka, pemikiran mereka yang kebanyakan sangat merendahkan para peminta-minta. Unsur yang ketiga, nada atau suasana. Puisi Gadis Peminta-Minta bernada atau bersuasana kesedihan dan keharuan, seperti yang ditunjukkan oleh kalimat senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Kesedihan dan keharuan penyair bukan karena keadaan dirinya yang menderita, tetapi dia merasakan keharuan dan kesedihan karena keadaan gadis peminta-minta pembawa kaleng kecil. Kesedihan penyair lebih dikarenakan rasa solidaritas kemanusiaan. Penyair juga menunjukkan betapa ia sangat meninggikan gadis peminta-minta, di mana ia pun tak kuasa membagi kedukaannya kepada gadis tersebut. Suasana yang timbul akibat nada yang disodorkan penyair tersebut membuat pembaca ikut merasakan terharu dan berempati pada gadis kecil pembawa kaleng kecil itu. Unsur batin yang keempat yaitu amanat atau pesan. Amanat puisi Gadis Peminta-Minta adalah ajakan penyair agar pembaca tidak merendahkan para peminta-minta, karena mereka juga manusia. Dalam puisinya ini, penyair menyatakan bahwa peminta-minta merupakan identitas kota besar, namun juga mengharapkan agar tokoh semacam itu tidak ada lagi. Kalimat seperti di bawah jembatan yang melulur sosok menunjukkan bahwa penyair berharap agar kotanya mempunyai rasa belas kasih kepada gadis peminta-minta sehingga kehidupannya tidak lagi sengsara. Amanat pada puisi tersebut yaitu sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial, karena pada dasarnya kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Amanat yang kedua dalam kehidupan, memang selalu ada dua sisi, gelap dan terang. Namun keadaan pasti berputar, dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu jangan pernah menganggap rendah orang lain. Amanat yang ketiga, dalam kehidupan sosial rasa simpati dan empati sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, rasa simpati dan empati perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah unsur batin sebuah puisi. Supaya semakin paham tentang unsur batin dalam puisi, cobalah temukan unsur batin dalam puisi berikut. Penghabisan kali itu kau datang, membawaku kembang
berkarang. Mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau tebarkan ke depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Kita berdua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi.